Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video sebelumnya kita diminta untuk menganalisis pengaruh biaya produksi terhadap volume penjualan sebuah produk kosmetik yang dijual selama seminggu. Jadi hasilnya telah saya pindahkan hasil atau tabel yang ada pada masalah tersebut, saya pindahkan ke lembar kerja Excel seperti yang kalian lihat di depan ini. Jadi ada 10 sampel yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ini biaya produksi ya untuk masing-masing sampel dalam satuan ribu. Kemudian ini volume penjualan dalam sepekan untuk masing-masing produk. Selanjutnya kita akan diminta untuk menganalisis bukan hanya hubungan tetapi juga pengaruhnya. Apakah benar ada pengaruh dari biaya produksi yang dikeluarkan dengan hasil penjualannya. Oke, baik, kita langsung saja ya untuk menentukan model regresi atau langkah-langkah regresi linear yang akan kita gunakan. Pertama kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Oke, kita tentukan hipotesis. Nah, ini hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Oke, hipotesis nol dan alternatif seperti ini. Sudah siapkan bahwa hipotesis nol ini dikatakan tidak ada pengaruh yang signifikan biaya produksi terhadap volume penjualan produk. Sementara untuk kebalikannya, hipotesis alternatif ini dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan biaya produksi terhadap volume penjualan produk. Nah, setelah kita menentukan hipotesisnya dengan menggunakan kalimat, kita bisa menggunakan menuliskan juga dalam bentuk statistik atau dalam simbol matematis seperti ini. Oke, saya tuliskan. Oke, dalam bentuk statistiknya dikatakan bahwa H0 itu sama dengan beta 1 sama dengan 0. Kemudian hipotesis alternatif beta 1-nya tidak sama dengan 0. Beta 1 ini merupakan koefisien dari variabel X atau variabel bebasnya, yakni biaya produksi. Nah, jadi jika koefisiennya dikatakan 0, artinya tidak ada pengaruhnya ya terhadap penjualan produk ataukah variabel. Kemudian hipotesis alternatif di sini dikatakan bahwa koefisien ini tidak sama dengan 0, artinya bisa jadi ada pengaruhnya. Namun untuk menentukan signifikan atau tidaknya, kita akan melihat pada analisis berikutnya, yaitu pada uji hipotesis. Nah, langkah yang perlu kita tentukan sebelum melakukan estimasi ya, estimasi model. Jadi langkah berikutnya adalah estimasi model. Ini kita perlu melengkapi dulu tabel bantu. Jadi ini saya akan merangkum beberapa tabel bantu yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tentukan untuk proses regresi sederhana. Dan saya akan membuatkan dulu ya. Oke, seperti ini tabel bantu yang perlu kita sediakan. Yang pertama adalah X dikurang X rata-rata, kemudian Y dikurang Y rata-rata, X dikurang X rata-rata, dan nilai ini kita pangkat biarkan, kemudian hasil kali nilai X kurang X rata-rata dan Y kurang Y rata-rata. Hasil kali tabel ini dengan kolom ini dengan kolom ini. Kemudian Y ini merupakan nilai Y topi ataukah estimasi variabel Y. Jadi ini nanti kita estimasi berdasarkan model ya. Kemudian nilai ini Y estimasi dikurangi Y rata-rata dikuadratkan atau biasa dikenal dengan square regression. Square regression atau kuadrat dari regresi. Selisih regresi. Kemudian ST ini merupakan square total. Ini merupakan nilai kuadrat dari Y dikurang Y rata-rata. Sementara errornya itu atau nilai square error ini adalah kuadrat dari Y dikurang Y estimasi. Y ini adalah Y pengukuran ya, yang diperoleh dari sini. Oke, ini adalah X kuadrat, nilai variabel bebas yang dikuadratkan. Sekarang untuk langkah pertama kita menentukan dulu beberapa tabel yang bisa kita isi terlebih dahulu ya. Namun untuk Y estimasi ini belum kita bisa tentukan sebelum menentukan estimasi. Nah,
Sini kita tambahkan beberapa kolom dulu. Ini kita perlu nanti menentukan rata dan jumlahnya. Ini rata, kemudian ini jumlahan atau sumnya. Oke, agar ini kelihatan bagus kita buat rapi dulu. Ini gambar ya. Oke, pertama kita tentukan dulu sumnya. Ini sama dengan ya, kita tulis sama dengan sum. Kita sorot ini E-nya dari atas ke bawah. Oke, tebalkan. Kita copy besar sebelah ya, nilainya sama aja. Jadi ini adalah sum dari atau jumlah dari nilai. Kemudian untuk rata, rumus di Excel itu adalah sama dengan average. Ini kita sorot. Ini adalah rata-rata dari X. Nah, kita copy ya ke sebelah, caranya ditarik saja. Ini adalah rata-rata untuk Oke, setelah rata-rata dengan jumlah yang kita tentukan, kita bisa melanjutkan untuk mengisi tabel-tabel yang ada di sini. Tabel ini merupakan tabel untuk selisih X dengan X rata-rata. Oke, X-nya di sini, nilai yang ini, dan rata-ratanya adalah ini. Kita tuliskan ya, sama dengan ini kurang, kita tulis manual aja 14,7. Nah, setelah itu kita copy rumusnya ke bawah. Caranya kita arahkan kursor ke pojok kanan bawahnya dengan bentuk tanda cross hitam, terus ditarik sampai responden 10. Inilah nilai dari X dikurang rata-rata. Dengan cara yang sama kita bisa juga menentukan ini nilainya dengan selisih dari Y, nilainya dikurangi dengan nilai rata-rata. Rata-ratanya saya tulis manual ya, nilainya ini 35,3. Oke, kita enter, tarik, copy ya, dengan cara yang sama mengarahkan kursor ke kanan bawah sampai bentuk cross hitam, tarik sampai responden 10. Inilah nilai dari Y dikurangi rata-rata. Dan nilai dari X dikurang X rata-rata berpangkat 2. X dikurang X rata-rata berpangkat 2 artinya nilai ini ya kita pangkat 2 kan. Kita tuliskan rumus dari Excel sama dengan ini kurang X rata-rata berpangkat 2. Kita tarik, kita copy rumus ke bawah, caranya seperti tadi ya, tarik sampai responden 10. Kemudian ini hasil kali dari X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Kolom ini dengan kolom ini kita kalikan, rumusnya sama dengan kolom ini dikali dengan kolom itu. Enter, copy rumusnya ke bawah, caranya sama, tarik arahkan dulu sorot ini, kemudian setelah kita buat bawa kursornya ke arah kanan bawah sampai membentuk cross hitam, tarik sampai responden 10. Oke, nilainya sudah ada. Sekarang tinggal menentukan. Nah ini nggak bisa ditentukan sekarang karena kita belum mengestimasi nilai Y. Nah, estimasinya akan kita peroleh setelah melengkapi berapa yang bisa kita lengkapi dulu pada tabel bantu ini. Ini sepertinya bisa kita tentukan nilainya Y dikurangi bar pangkat 2. Ini nilai ini ya, Y dikurangi bar atau Y dikurangi rata-rata berpangkat 2. Tuliskan, bahkan buka ke sini, kita tulis sama dengan nilainya sudah ada, tinggal dikuadratkan. Oke, itu rumusnya di enter, copy rumus yang ke nilai berikutnya dengan cara yang sama, arahkan ke kanan bawah sampai membentuk cross hitam dan ditarik pada atau sampai responden 10. Oke, ini belum bisa, masih memuat estimasi. Dan ini bisa ya menentukan nilai X sama dengan nilai X berpangkat 2. Copy rumus sampai responden 10. Oke, sekarang yang paling penting di sini adalah nilai sumnya dan nilai jumlahnya ya. Oke. Ini saya kasih keterangan, ini merupakan sum square total. Oke, nilai yang di atas ini adalah sum square total. Kalau ini adalah sum square
regresi belum bisa kita tentukan karena nilainya belum diestimasi. Sum square error juga belum bisa ditentukan. Setelah kita menentukan nilai ini, tinggal dijumlahkan, itulah sum square error. Sudah ada nilainya, sum square total itu 13851. Ini juga belum. Nah, selanjutnya untuk mengisi tabel ini kita mesti melakukan estimasi model dulu ya. Nah, jadi estimasi model ini kita akan membuat model dari persamaan regresi berdasarkan nilai X dan Y. Oke, kita lihat rumus untuk estimasi modelnya seperti apa ya. Oke, untuk estimasi model itu formulanya adalah seperti ini. Nah, bahwa Y topi I itu merupakan penjumlahan dari B0 ditambah dengan B1 dikali X1. Jadi koefisien konstan ini ditambah dengan koefisien X1 dikali X1 sendiri, kita jumlahkan, hasilnya adalah estimasi dari Y. Oke, sekarang kita harus menentukan dulu berapa B0 dengan B1 nya. Formulanya adalah sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk menentukan B0 dan B1 nya. Untuk B1 sendiri ini merupakan hasil pembagian dari sigmaan ini, hasil kali X1 Y1 hasil kali X1 dikurang X bar dikali dengan Y1 YI dikurang Y barnya. Semuanya ini kita cari hasil kalinya dan kita jumlahkan. Nilainya sudah ada di atas ya. Kemudian setelah itu kita bagi dengan XI dikurang X rata-rata pangkat 2. Ini semua ada pada tabel bantu, nanti kita lihat di mana posisinya. Kemudian untuk beta atau B0 nilainya adalah rata-rata Y dikurangi dengan B1 hasil ini nantinya dikali dengan X rata-rata. Oke, sekarang kita tinggal menentukan nilai dari ini dulu ya. Kita cari X1 X bar dikali dengan Y dikurang Y bar. Mana ya? Oke. Nah, ini. Jadi jumlahan yang ini kita bagi dengan jumlahan yang mana? Y dikurang X bar yang tadi. Itu yang ini. Ini ya. Hasil bagi ini terhadap ini. Kita tuliskan nilainya. Untuk B1 dulu, estimasi B1 itu nilainya diperoleh dari ini ya, 474 langsung begini. Ini kita bagi dengan 230 sama 1. Ini ya, kita bagi ini dengan ini jumlahannya. Sekarang untuk menentukan hasil akhirnya, itu dulu nilai-nilainya nanti sama dengan kita paste di sini. Oke, nilai estimasi untuk B saya tebalkan ya sampai 3 angka di belakang coba. Oke, B1 nya kita tercapai oleh, sekarang tinggal menentukan B0 nya. B0 nya itu rumus atau formulanya adalah Y rata-rata dikurangkan dengan B1 dikali X rata-rata. Oke, berarti kita perlu X rata-rata dan Y rata-rata. Jadi rumusnya adalah Y rata-rata, berarti ini ya, nilai Y rata-rata itu ini 5,3 dikurang B1 diperoleh tadi 2,064 kali dengan X rata-rata. X rata-rata itu 14,7. Sekarang tinggal kita copy dulu, kita taruh di sini, terus kita buat sama dengan kita paste di sini, kita bulatkan. Inilah estimasi nilai B0 yang harus kita yang mesti kita masukkan pada persamaan yang ini. Oke, jadi persamaan ini kita bisa tuliskan kembali dengan memasukkan
nilai-nilai yang telah kita peroleh, yakni B0 tadi kita ganti dengan 4,959, B1-nya 2,064. Inilah estimasi model regresi antara X dengan Y. Jadi di sini kita bisa meramalkan Y dengan kata lain Y topi dengan menggunakan model ini. Nah, nanti untuk meramalkan ini kita perlu XI atau nilai parameter variabel bebasnya. Variabel bebas ini nanti kita masukkan nilainya ke sini, nah, maka dia bisa meramalkan berapa nilai Y-nya berdasarkan model. Oke, sekarang kita lengkapkan kembali tabel bantu kita. Copy kembali di sini modelnya ya. Jadi Y topi ini tadi, ini bisa kita menentukan nilainya berdasarkan estimasi model tadi. Oke, sekarang kita cari ya untuk responden pertama. Y topinya adalah, kita tuliskan rumusnya berdasarkan model ini. Ini kita tulis sama dengan 4,959 ditambah 2,064 dikali dengan XI. Oke, nilai X ini untuk responden pertama adalah ini ya. Kita pilih syarat dan diangkat. Nah, inilah estimasi nilai Y berdasarkan X. Kita copy rumusnya dengan cara yang sama, arahkan kursor ke sebelah kanan bawah sampai membentuk cross hitam, ditarik sampai responden tersebut. Inilah estimasi nilai untuk Y topinya atau Y estimasi. Nah, jadi kalau misalkan 9, kira-kira 23 penjualan volume penjualannya. Kalau 12, 29. Seperti itu sampai dengan responden tersebut. Selanjutnya, untuk tabel berikutnya, kita menentukan square regresinya dengan menselisihkan nilai Y topi ini dengan Y rata-rata yang di sini. Oke, kita tuliskan langsung ya, sama dengan Y topi di sini. Kita kurung dulu, kurung Y topi dikurang dengan Y rata-rata 35,3. Setelah itu dipangkat 8. Oke, ini hasilnya. Oke, diangkat di belakang sini saja. Untuk responden berikutnya kita tinggal copy rumus, makanya sama dengan tadi, angkat ke kanan bawah sampai bentuk cross hitam dan ditarik sampai responden tersebut. Nilai-nilai square regression. Sementara sum square regressionnya itu adalah jumlahan dari ini square regressionnya. Kita peroleh 9802481. Kita buat 3 angka aja di belakang sini. Oke. Selanjutnya untuk nilai ini Y dikurang Y estimasi dipangkat 8. Nah, berarti selisih ini dengan ini dikuadratkan. Kita tulis ya di sini sama dengan buka kurung, kita sorot Y dikurangi Y topi atau Y estimasi, setelah itu dipangkatkan dengan oke. Nah, kita tarik nilai dari ini ya, selisih antara Y dengan Y, antara Y pengukuran dengan Y estimasi dan dikuadratkan. Sekarang kita semua ke 3 angka di belakang koma. Oke. Setelah kita memperoleh melengkapi tabel yang ada ini, langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi. Oke. Jadi pada uji signifikansi ini kita akan menguji dua aspek ya. Yang pertama adalah menguji model regresi yang kita peroleh tadi berdasarkan hasil estimasi. Kemudian kita akan menguji secara parsial untuk koefisien B1 dari variabel variabel bebasnya. Nah, variabel bebas pada regresi sederhana ini cuma ada satu, yakni B1. Tapi kita hanya akan menguji nanti keberartian atau signifikansi koefisien
B1 ini dengan menggunakan uji T. Sedangkan untuk uji yang pertama atau uji model, kita akan menggunakan uji F dengan tabel bantuan, yaitu tabel ANOVA atau metode kuadrat terkecil. Nah, sekarang kita akan melihat rumus dari nilai F. Oke, ini dulu ya. Oke, sekarang untuk menentukan F hitung, ini kita akan membandingkan antara mean square regresi dengan mean square error. Tapi sebelumnya kita harus mengisi dulu nilai-nilai dari tabel ANOVA ini. Di sini ada sumbernya, ada sumber regresi, ada error, dan sumber total. Sum square SS ini tadi kita peroleh dari hasil perhitungan pada tabel bantu. Yang pertama, SS regresi ini biasa dikenal dengan SSR. SS error itu adalah SSE, dan SS total itu biasa disingkat dengan SST. Ambil dulu yang pertama ya, SS regresinya itu ada di sini. Ini ya. Oke, SS total dan SS error ini. Kita tulis saja di sini sama dengan nilai SS regresi ini. Oke, dipindah SS error. Nah ini error, pindahkan di sini. SS total yang sama dengan kita pindahkan. Oke. Sementara untuk DF atau DK, derajat bebas untuk regresi ini, itu adalah 1. Untuk errornya itu adalah N dikurang 2. Dan error totalnya itu adalah N dikurang 1. Oke. Seperti itu. Oke. N kurang 2 di sini kita menggunakan tadi N-nya sama dengan 10 atau responden 10, berarti N kurang 2 ini adalah 8. Kemudian untuk N kurang 1-nya berarti sama dengan 9. Oke, untuk mean square dari regresi itu adalah hasil bagi dari SS-nya dengan derajat bebasnya. Kalau begitu, mean square regresi atau MSR itu sama dengan ini kita bagi dengan ini SS-nya. Sementara mean square errornya itu adalah ini sama dengan 57,961 dibagi dengan 8. Yang bawah ini mean square total dibagi dengan 9. Sekarang untuk F hitungnya ini sudah ada formulanya, sudah ada ini jadi 1. Ini merupakan perbandingan MSR dibagi MSE. MSR-nya adalah ini, MST-nya ini. Jadi kita tinggal tuliskan rumusnya sama dengan ini dibagi dengan itu. Oke, kita peroleh nilai F hitung sebagai berikut. 135,298. Nilai-nilai F hitung yang kita peroleh berdasarkan tabel ANOVA. Sekarang untuk menentukan F tabel itu yang diperlukan adalah yang pertama adalah signifikansinya seperti apa, kemudian N1-nya berapa, serta N2-nya seperti apa. Oke, di permasalahan atau di soal ini tidak ditentukan secara signifikan berapa nilai signifikansinya. Oleh karena itu kita menggunakan signifikansi yang biasa, ini 5%, itu sama dengan 0,05 ya. Kemudian N1 ini sama saja dengan nilai DF atau DK dari regresi, kesan regresinya itu ada 1. Keduanya itu adalah sama dengan DF dari error, yaitu N dikurang 2. Itu nilainya sama dengan 8. Oke, setelah kita menentukan berapa nilai signifikansi N1 dan N2, sekarang kita tinggal menentukan berapa F tabel. F tabel ini dengan menggunakan tabel pada lampiran buku ataupun pada hasil pencarian di Google.
Namun pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana secara langsung menggunakan Microsoft Excel ini menentukan F table dari komponen-komponen yang telah diketahui. Di sini kita menggunakan seperti ini. Perhatikan baik-baik, saya tuliskan rumusnya ya. Sama dengan FINV ini. Kemudian kita masukkan probability, ini adalah nilai signifikansi 0,05, kemudian titik koma in 1, degree of freedom 1, kemudian kita masukkan 1, dan degree of freedom 2 nilainya sama dengan 4. Kita balas kurung, hasilnya berapa? 5,318. Inilah nilai F table yang kita peroleh berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Sekarang kita tinggal membandingkan nilai F table dan F hitung yang kita peroleh. Nah, sekarang kita lihat dulu apa kriteria yang diperlukan untuk pengujian modal ini. Oke, kriteria untuk pengujian model itu adalah seperti ini. Kriteria penerimaan H0 ini jika F hitung kurang dari atau sama dengan F table. Sedangkan pada hasil perhitungan yang telah kita lakukan, ternyata F table, F hitung nilainya sama dengan 135,298. Ini nilainya ternyata lebih dari F table. Nilai F table itu adalah 5,318. Ini berarti apa? H0 ini kita tidak terima, atau dengan kata lain kita menolak H0. H0 ditolak. Artinya HA hipotesis alternatif diterima. Apa maksudnya? Maksud dari penerimaan H alternatif artinya model yang telah ditentukan ini memenuhi kriteria yang baik. Oke. Jadi dia memiliki kriteria yang baik untuk goodness of fitness. Artinya model yang kita gunakan ini layak untuk digunakan. Oke, setelah uji model kita lakukan, maka selanjutnya adalah kita melakukan uji hipotesis. Hipotesis yang kita tentukan di awal tadi. Nah, ini menggunakan uji dengan uji T. Nah, uji T ini adalah menguji koefisien dari variabel bebas, yaitu ini X1, dalam hal ini biaya produksi. Yang telah kita estimasi tadi dengan nilai B1. Sekarang untuk formulasi menentukan T hitung. T hitung ini kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, jadi rumusnya sebagai berikut. Untuk TB1 atau kan T hitung dari koefisien B1 itu merupakan B1 dibagi dengan standar deviasi standar deviasi dari B1. Dengan rumus standar deviasi B1 itu adalah akar dari mean square error dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikurang N kali rata-rata pangkat 2. Sekarang kita tentukan yang pertama adalah berapa nilai SB1 dulu. SB1 ini kita peroleh ini. Nilainya adalah mean square error berarti 7,4245. Ini setelahnya kita akarkan dulu ya, akar dari SQRT dari ini mean square error dibagi dengan sigma dari X1 kuadrat. Nanti kita bisa lihat pada tabel ini, tabel bantu X kuadrat. Jumlahan dari X kuadrat itu adalah yang ini 2391.
Oke, kita tulis lagi. Kita di dalam kurung 2391 dikurang N, ini jumlah responden, 10 dikali rata-rata berpangkat 2 dari X. Rata-rata X tadi berapa ya? Ini X nya, rata-ratanya ini 14,7. Kita tuliskan 14,7, ingat di pangkat 2 itu balas kurung. Oke, inilah nilai dari SB1. Sekarang untuk menentukan nilainya berapa, kita copy dulu. Kita copy semua. Ini kita tulis sama dengan SB ini. Oke, nilainya adalah 0,177. Kita tambah. Biasa ya. Sekarang kita menentukan berapa sih nilai T hitung atau TB1. TB1 adalah perbandingan B1 koefisien dari X1 tadi dengan standar deviasi yang kita telah peroleh tadi. Oke, kita lihat dulu nilai B1. Oh ini 2,064, masukkan 2,064, kita bagi dengan berapa tadi? 0,177. Ini adalah nilainya ya. Oke, sekarang kita menentukan berapa nilainya. Kita copy dulu nilai ini, kita copy, kemudian kita paste. Itu sama dengan kita paste ini. Oke, nilai T B1 atau T tabel dari koefisien B1 ini itu adalah 11,6. Selanjutnya kita menentukan T tabel. Nah, T tabel ini sini kita perlu nilai signifikansi dan DF atau DK. Oke. Signifikansi di sini karena tidak ditentukan, maka kita menggunakan nilai 5%, atau sama saja dengan 0,05. DF nya ini nilainya adalah M dikurangi 2, dan nilainya sama dengan 8. Oke. Selanjutnya, untuk menentukan T tabel, tabelnya itu kita menggunakan formula pada Excel ya. Jadi pada Excel ini kita bisa menentukan nilai T tabel. Itu perhatikan baik-baik, rumusnya adalah sama dengan TINT pada bracket ini. Dia minta probability 0,05, kita menggunakan 5% tadi, titik koma, degree of freedom-nya 8. Kita balas kurung, nilainya adalah 2,306. Oke, sekarang kita tinggal membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, kriteria penerimaannya adalah sebagai berikut. Kriteria penerimaannya adalah HANOL diterima jika T hitungnya kurang dari atau sama dengan T tabel. Namun, apa yang terjadi? Ternyata T hitung ataukah TB1 ini nilainya sama dengan 11,661. Ini nilainya relatif lebih besar daripada T tabel. Ini nilainya 2,306. Artinya apa? Hipotesis 0 ini ditolak, sehingga hipotesis alternatif diterima. Oke, setelah uji hipotesis kita lakukan atau uji signifikansi, baik itu uji signifikansi model dengan menggunakan F hitung dan tabel, atau uji hipotesis, uji signifikansi dari pengaruh atau pengaruh dari koefisien atau variabel apa tadi yang kita gunakan, variabel biaya produksi terhadap
volume penjualan ini bermakna atau tidak telah kita tentukan pula dengan menggunakan uji T yang membandingkan T hitung dan T tabel. Selanjutnya kita akan menentukan koefisien determinasi. Oke, koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini gunanya untuk melihat seberapa besar sumbangan variabel bebas atau X1 dalam hal ini variabel biaya produksi terhadap perubahan atau peningkatan dari volume penjualan atau variabel tarikat kita. Nah, sekarang rumusnya ini kurang lebih ini agak berbeda dengan koefisien determinasi pada pembahasan korelasi ganda kemarin ya. Untuk formulanya kita bisa lihat seperti ini. Oke. Seperti ini rumus koefisien determinasi. Jadi untuk menentukannya kita tinggal membandingkan antara sum square regresi dan sum square total. Kita langsung lihat ya nilai R nya, R kuadrat R pangkat 2 dengan mencari SSR dan SST. Oke, kita tentukan dulu terlebih dahulu berapa SSR nya dan SST nya. Oke, SSR ini bisa kita lihat pada tabel ANOVA. SSR ini 980,28. Kita copy ya, copy, kita paste ini, paste-nya paste dulu ya, kita ambil 3. Kemudian SS total seperti yang ini, sum square total kita copy, kita paste dulu aja. Oke, setelah itu kita bisa menentukan berapa nilai koefisien determinasi. Ini rumusnya adalah 98,248 kita bagi dengan 1038,1. Oke, nilainya adalah kita ambil berarti, kemudian kita tulis sama dengan, kita paste nilainya. Oke, nilainya adalah 0,94 4231. Lalu kita bulatkan ke 3 angka di belakang koma. Oke, nilainya 0,944%. Artinya kekuatan atau sumbangsi dari variabel X1 ini atau biaya produksi ini sangat besar sumbangannya terhadap perubahan dari volume penjualan atau variabel. Nah, sekarang setelah ini kita tentukan, jika kalian ingin menentukan koefisien korelasi dari X1 dengan Y, ini bisa kalian mengkuadratkan nilai, mengakarkan, cari akar dari koefisien determinasi. Maka nilainya akan kalian peroleh sebuah koefisien korelasi. Setelah itu kita membuat kesimpulan. Oke, kesimpulan yang kita bisa peroleh ini kurang lebih ada beberapa bagian yang harus diperhatikan, mulai dari bagaimana modelnya, kemudian bagaimana sumbangsinya, serta bagaimana keputusannya, pengaruh atau berapa besar sumbangan dari X ini terhadap Y. Di sini saya telah merangkum kesimpulan untuk bagian. Oke, seperti ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh berdasarkan hasil analisa yang ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan biaya produksi terhadap volume penjualan produk. Dengan estimasi parameter regresi yang menyatakan pengaruh biaya produksi terhadap volume penjualan adalah seperti berikut, yaitu P sama dengan 4,974 ditambah 2,064 X1. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit biaya produksi akan meningkatkan volume penjualan sebesar 2,064 satuan dalam perputaran. Jadi seperti itu, semakin tinggi biaya produksi maka semakin tinggi pula volume penjualannya. Kemudian untuk sumbangan pengaruh ini, pengaruh yang diberikan dari X1 terhadap Y ini bisa dilihat dari koefisien determinasinya, bahwa biaya produksi ini mampu memberikan sumbang yang signifikan terhadap perubahan
volume penjualan sebesar 94,4%. Sementara variabel lainnya yakni cuma 5,6% saja yang mempengaruhi volume penjualan. Oke, seperti itu kesimpulan yang bisa kita buat serta langkah-langkah dalam menganalisis regresi sederhana. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang belum kalian pahami, maka kalian bisa memberikan komentar kalian pada kolom komentar. Kemudian kalian juga bisa bertanya pada kolom komentar tersebut. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.